Dia nggak mau, dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Luar biasa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Oke, dalam video kali ini video sekaligus tantangan buat Jam Anur Hatib Mansur alias Yusuf Mansur. Untuk kali ini saja setidaknya membuktikan kata-katanya. Di sini tertangkap sebuah pernyataan dari Yusuf Mansur mengatakan bertemu dengan wakil produsen pesawat. Tentu ada nama orang di sana gitu. Tolong untuk dikonfirmasi dengan menyebut nama orang tersebut, dan seharusnya pihak media bisa mengkonfirmasi ini dong. Dan kalau memang seorang Yusuf Mansur memang berkata jujur, harusnya dengan mudah untuk mengkonfirmasi itu, menyebut nama orang itu gitu, menyebut nama orang tersebut. Nggak usah lagi beralasan dirahasiakan. Itu tidak logis kalau menurut saya gitu. Tidak logis karena ya ini cuma produsen pesawat gitu, bukan bukan kelas intelijen atau apa gitu. Ini kalau menurut saya orang yang kolot ya, yang tidak paham dengan dunia seperti itu. Tapi sepertinya kalau untuk sekedar mengkonfirmasi bahwa itu memang benar-benar terjadi apa enggak, harusnya bisa dikonfirmasi dong namanya gitu, bisa disebut dong namanya gitu. Biar semua jelas dan clear gitu. Kalau memang tidak bisa juga dikonfirmasi, tidak bisa juga menyebut nama wakil produsen dari pesawat tersebut dengan alasan babi, bu, nina, ninu lagi, ya sudahlah, berarti memang betul apa yang orang-orang tuduhkan selama ini gitu, bahwa memang halu gitu. Berarti betul apa kata para netizen selama ini, ya kebanyakan halu gitu. Tapi yang saya mau tegaskan di sini bahwa halu di sini tidak sekedar halu ya. Ini dia bercerita di depan orang banyak gitu. Tentu ini ada tujuannya untuk menarik perhatian, untuk membuat orang tertarik gitu. Oke teman-teman, kita mulai simak videonya bersama. Rekening memang diniatin buat pada pergi haji, pindahin situ dulu. Ntar kita beliin, kita belanjain begitu. Pengalaman saya duduk sama bule ya, yang wakil dari salah satu produsen pesawat. Kan produsen pesawat nggak banyak itu. Nggak banyak, dikit. Mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa gitu? Yang mau duduk sama kita siapa? Mereka nanya, ini yang mau duduk sama saya ini siapa gitu? Yang mau duduk sama kita siapa? Dan saya jawab, Yusuf Mansur gitu kan. Kan kita mau berangkat nih, mau terbang ke Brasil, Kanada tahun 2012 yang lalu. Kita ke Boeing, ke Amerika, terus kemudian kita mau ke Rusia. Keliling nih, bukan tausiah nih. Mau beli pesawat, bukan main, keren banget tuh Ustadznya. Dia keliling, bukan tausiah nih, mau beli pesawat gitu. Sekali lagi saya minta sebutkan nama orang tadi gitu. Cuma sesimpel itu kok, untuk membuktikan ini kalau menurut saya ini benar-benar real ya, harus dibuktikan ya. Kalau ini karena ini sederhana sekali ya, tinggal menyebutkan saja nama gitu. Seperti yang saya bilang tadi. Ini dia bilang dia keliling. Nanti selanjutnya dia akan bilang dia bertemu dengan wakil produsen pesawat, teman-teman. Sekali lagi saya tantang pihak Jam Anur Hatib Mansur alias Yusuf Mansur untuk menyebutkan nama orang tersebut. Apakah bisa apa tidak gitu. Nanti semua akan terklarifikasi kalau memang betul-betul bisa disebut gitu. Kita tinggal riset, bisa mungkin kita searching di Google, teman-teman. Oke ya, kita lanjut. Bener ibu aneh dah boleh. Saudara yang dirahmati Allah, perhatikan. Mereka bertanya kepada saya, kepada perusahaan yang menjadi penghubung antara kami dengan mereka. Kami itu berarti saya mewakili Anda semua. Siapa? Bener ibu aneh dah boleh. Saudara yang dirahmati Allah, perhatikan. Mereka bertanya kepada saya, kepada perusahaan yang menjadi penghubung antara kami dengan mereka. Kami itu berarti saya mewakili Anda semua.
Siapa dia? Kita mau tahu mana riwayatnya, bisnisnya apaan, dia pengalaman nggak di urusan pesawat gitu. Lah kan saya nggak bisa jawab, gue ngenalin apaan. Saya bilang tuh sama dia, wah apa adanya aja deh, jangan apa adanya. Dia nggak mau, dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Luar biasa kan? Tiba-tiba ada satu orang namanya Yusuf Mansur gitu loh, ngajuin pengen cari tahu spesifikasinya, harganya, terus mau lihat. Subhanallah. Dan saya bukan cuma mau lihat loh, enggak, mau foto di sana. Kena loh. Mau foto. Mau begaya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kata si perusahaan ini, gimana kalau pakai perusahaan kami? Jadi Pak Ustadz seolah-olah ada di perusahaan kita. Saya bilang enggak, kalau itu mau bohong. Udah sini saya ngetikin. Saya bilang gitu, saya yang ketikin aja. Mana emailnya? Kirim ke saya. Dikirimlah tuh emailnya ke sini loh, alamat ngirim email. Tahu nggak yang saya tulis apa sih? Bahasa Betawi. If you wanna know about me, just googling, type Yusuf Mansur, you will find out who am I. Oh, keren. Kalian percaya kayak gitu? Memang luar biasa orang ini. Memang luar biasa orang ini. Makanya saya bilang ke kalian ya, yang mengatakan bosan atau apa, itu terserah gitu. Yang jelas saya bilang, selama Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikat untuk bertanggung jawab, bukan masalah. Kemarin bilang menang di pengadilan atau apa, itu bukan menang ya teman-teman. Saya tegaskan di sini, itu bukan menang di pengadilan, itu NO. Statusnya itu NO, dan ini kritikan juga untuk kritikan atau masukan lah, ini masukan untuk pengacara dari para korban, tolong untuk lebih serius lagi dalam menangani kasus ini gitu. Tolong untuk lebih serius lagi dalam hal mengumpulkan bukti-bukti. Tolong lebih serius lagi kawan. Karena ini media atau apapun itu memberitakan ini seolah-olah mereka menang gitu. Padahal ini statusnya NO. Orang di luar sana, masyarakat kita kebanyakan tidak begitu paham gitu dengan NO gitu, dengan istilah NO. NO itu, kalau teman-teman tahu artinya, tidak, buktinya itu ada cacat formil teman-teman, kurang buktinya itu kurang, ada beberapa hal yang luput gitu. Seharusnya di sini pengacara dari atau advokat dari para korban ini benar-benar detail mengumpulkan semua itu gitu. Jadi benar-benar hakim itu bisa menerima itu gitu, dan persidangan bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Jadi itu saya tegaskan, Yusuf Mansur tidak menang, tapi sifatnya NO, dan itu bisa dilakukan gugatan kembali teman-teman. Clear ya, jangan sampai lagi framing bahwa Yusuf Mansur menang seolah-olah korban ini mengada-ngada. Tidak mungkin. Korban yang notabene mereka ini orang-orang menengah ke bawah gitu, yang tidak punya power untuk melakukan itu gitu. Gimana ceritanya para TKW sanggup untuk melakukan itu, padahal mereka semua ini dulunya sayang dengan Yusuf Mansur gitu. Kalau mereka tidak dirugikan, tidak mungkin mereka melakukan ini teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa seolah-olah kami ini ingin menjatuhkan Yusuf Mansur. Demi Allah tidak teman-teman, tidak. Kalau saja, saya sering bilang, kalau saja Yusuf Mansur dari awal mau duduk bersama menyelesaikan ini, tidak akan ada terjadi kehebohan seperti ini. Tidak akan muncul video-video yang saya butuh duit 1 triliun lah apalah, tidak akan mungkin muncul video-video seperti itu gitu. Saya tidak tahu juga siapa yang pertama kali memviralkan gitu. Bagaimana teman-teman kita mau menyikapi ini? Kalau misalkan kita mau diamkan, terus bagaimana nasib dari para korban gitu? Mungkin ada korban yang sudah menerima itu, tapi kan tidak juga kita terus berpatokan di situ, karena ada korban yang menangis dengan itu teman-teman, yang menangis dengan uang-uang itu teman-teman, yang menangis dengan hak mereka untuk segera dikembalikan teman-teman. Kalau hanya sekedar di pengadilan lalu kita bilang benar salah, tidak seperti itu caranya, bukan begitu cara mainnya teman. Soalnya ini juga hukum perdata, kasus perdata gitu, memang agak sulit dan rumit, ribet. Apalagi pihak Jamal Nur Khatib tidak mau bekerja sama, tidak mau mengurus ini secara kekeluargaan. Yang kalau kita dengar di pernyataan-pernyataan dia di lalu, dia memberikan ini, memotivasi orang untuk memberi ini, itu.
Di mana sekarang itu? Di mana sekarang bukti dari perkataan itu? Di mana sekarang bukti dari perkataan Yusuf Mansur mengenai sedekah 0 rupiah, kosongkan rekening apa segala macam gitu? Di mana? Yang bahkan ketika dia kemalingan dia bilang diikhlaskan saja. Kok mengganti rugi duit orang yang cuma ratusan juta dia nggak bisa gitu? Harus melalui persidangan segala macam. Kan kalau menurut saya ini bukan seorang Yusuf Mansur yang dulu sangat gencar berkoar-koar mengenai memberi dan berbagi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Lu googling aja, lu ketik Yusuf Mansur, lu enter deh, lu bakal tahu siapa gue. Wah, kalau kurang gue bilang pantengin Antep jam 5. Nah, betul, saya nulis bahasa Inggris pakai bahasa Betawi. Betul. Saya bilang kalau kurang, kalau Anda di Indonesia, if you have been in Jakarta, I listen here that you have been here for 2 months, it means you are here. Tomorrow morning at 5, just watch Antv. Ada a handsome guy, saya bilang. Nggak apa-apa, jarang-jarang nulis surat bisnis modelnya begini, buat beli pesawat lagi. Ternyata dia respect dengan kejujuran saya. Yes, salam, boleh bos, boleh memang begini guys. Dia respect dengan kejujuran saya, bahwa saya jujur nggak punya duit. I told him, I have no money, but I have big people in Indonesia, big network. Kenapa saya suruh dia buka googling? Ente tahu jumlah meter aneh berapa toh? Di Wisatati aja 8,5 juta di Wisatati tok. Di wisatati.com itu 8,5 juta. Apa artinya 8,5 juta? Kalau masing-masing 1 juta, Masya Allah, Allah karim, antallah la ilaha illallah al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi kemudian kita sertakan tuh data rating, data AC Nielsen, data yang lain-lain gitu loh. Itu luar biasa loh. 14 million people. 14 million people every morning saw me. 14 juta orang ngelihat saya tiap hari. Alal akal approx naik turunnya sekira-kira 10-14 juta tiap hari. Jadi tahu ya seberapa masyhur saya tahu ya, paham ya? Dari sini harusnya kita bisa menangkap. Di sini Yusuf Mansur sadar betul 14 million people. Dari sini Yusuf Mansur sadar betul akan kekuatan massa, sadar betul akan kekuatan orang, gitu. Sadar betul akan orang-orang yang menyaksikan dia, yang pantengin dia, dia sadar betul. Sadar betul akan orang-orang yang following dia, yang follow dia, dia sadar betul. Dari pernyataan ini, teman-teman, kita buka mata kita gitu, kita buka mata kita gitu. Dan ini kepada kalian juga pengikut Yusuf Mansur yang, jadi saya membagi pengikut Yusuf Mansur itu ya. Ada yang memang murni mengikuti Yusuf Mansur karena ceramahnya, ada yang mengikuti Yusuf Mansur karena kepentingan. Kalau itu saya sudah no comment, saya sudah angkat tangan. Ini saya khususkan kepada pengikut Yusuf Mansur yang memang murni mengikuti Yusuf Mansur karena ceramah-ceramah dia. Kepada kalian, lihatlah ini, Yusuf Mansur sadar betul gitu, sadar betul akan pengikutnya. Jadi dia tahu betul targetnya gitu, mengumpulkan duit-duit dari orang-orang ini gitu, teman-teman. Maka saya bilang, saya tantang gitu. Di situ Yusuf Mansur mengatakan bertemu dengan wakil produsen pesawat tersebut gitu. Satu itu saja untuk membuktikan kebenaran dari semua pernyataan ini, teman-teman. Kalau satu itu saja dia tidak bisa menyebutkan namanya, maka bagaimana kita bisa percaya dengan semua pernyataan dia tentang pesawat tersebut gitu? Di mana dia berbicara di satu forum, di mana orang di situ ada orang banyak gitu, teman-teman. Bagi saya tidak ada toleransi buat itu gitu. Tidak ada toleransi buat itu untuk kita mengatakan dia hanya bercanda. Dia tidak bisa, teman-teman. Ini seorang tokoh besar, public figure yang berbicara di depan orang banyak, teman-teman. Mempengaruhi orang banyak, itu sudah pasti gitu. Jadi apapun yang dia katakan harus dibuktikan kebenarannya gitu. Mau ini video lama, video sekarang harus terkonfirmasi. Tidak berlaku itu, tidak berlaku istilah ini video lama tidak berlaku. Justru harus dibuktikan. Kalau enggak ya Yusuf Mansur harus klarifikasi dong. Pernyataan itu maksudnya buat apa gitu. Tidak bisa kemudian karena ini video lama, lantas kemudian itu menjadi halal. Tidak juga seperti itu, teman-teman. Jangan dibalik-balik cara berpikirnya. Jangan dibalik-balik, karena ini masih relate dengan hari ini. Yusuf Mansur masih ada hari ini gitu. Dan semua pernyataannya akan bisa dibuktikan gitu. Kalau memang satu nama itu saja sulit dia sebutkan, bagaimana kita mau percaya yang lain gitu?
Karena terus terang saja teman-teman, perkataan-perkataan ini, pernyataan-pernyataan ini tentu ada tujuannya gitu. Karena dia menyatakan ini di depan orang banyak gitu. Apalagi kalau bukan untuk menarik perhatian teman-teman. Jadi tolong dipahami itu gitu. Selama ini kami membuat video-video seperti ini untuk menyadarkan kalian gitu. Menyadarkan kita semua gitu bahwa contoh dari sebuah hal di mana kita harus lebih detail dalam memperhatikan orang berbicara gitu. Di mana kita harus lebih berhati-hati dalam mempercayakan harta kita kepada orang lain gitu. Saya tidak sedang mau menuduh Yusuf Mansur apalah segala macam, tapi ini bukti teman-teman, bukti bahwa kita harus harus berupaya untuk membuktikan perkataan orang tersebut, baru kita kemudian bisa ikut ke dalamnya. Jangan kita hanya sekedar percaya dan cinta saja, sementara kita tidak berusaha untuk meriset, untuk men-searching segala macam, untuk membuktikan pernyataan ini gitu. Jadi ke depan teman-teman, ketika bertemu dengan orang-orang yang semacam itu gitu, tolong hal itu dilakukan gitu. Buktikan dulu gitu. Apalagi ketika dia berbicara indah gitu, terlalu indah bahasanya gitu, maka teman-teman di situ harus mulai menaruh satu perasaan curiga gitu. Jadi apa sih mau bilang, bahwa berhati-hatilah untuk kedepannya gitu. Berhati-hatilah untuk kedepannya. Hati-hati dengan perkataan orang yang terlalu nikmat, yang terlalu seolah-olah kita begitu masuk langsung bisa terbang ke awan gitu. Kenyataannya hari ini teman-teman, terlalu banyak kasus gitu. Harusnya kita bisa berpikir bahwa mau seberapapun Yusuf Mansur menang di pengadilan, yang menjadi kenyataan adalah terlalu banyak orang yang tersangkut masalah dengan dia. Terlalu banyak orang yang mengaku merasa dirugikan karena dia. Jangan terfokus kepada berapa kali pihak Yusuf Mansur menang di pengadilan, walaupun itu bukan menang ya, itu NO. Jangan terfokus di situ. Kalau bagi saya adalah kenapa dengan selama ini yang dia citrakan, kenapa lalu hari ini begitu banyak masalah? Kondote Moyavidi, patungan Hotel City, patungan tabung tanah, Paytren, karyawan Paytren dan membernya teman-teman. Terus di dalamnya ada program Umroh Merdeka. Belum lagi tambang batu bara, Jabal Nur, JBN. Terlalu banyak teman-teman. Terlalu banyak untuk kemudian kita melupakan itu gitu, mengesampingkan itu gitu. Kemarin pengacara Yusuf Mansur berkor-kor, Yusuf Mansur menang 4 kali. 4 kali dia dituntut teman-teman. Itu harusnya menjadi apa namanya? Hal yang kita garis bawahi teman-teman. Bukan kemudian kita fokus ke kasus yang di NO itu tadi. Kita lanjut sedikit lagi. Loh, betul baca dulu. Sombongnya. Loh, memang betul. Akhirnya dia bilang ketika makan malam di apa itu? Nah ini dia. Jarang makan enak ya, jadi lupa hotelnya. Alah, di selain tuh apa dah? Mulia. Lain yang bekas OB sono. Ingat banget. Oh, diundang. Di Hotel Mulia, subhanallah. Pertanyaan pertama sama dia, tahu nggak apa yang saya ajukan? Pertanyaan pertama, ini siapa yang bayar? Siapa yang bayar nih? Kita cuma mau ngundang doang. Luar biasa ibu bapak yang matur. Beliau ngacungin jempol dan beliau bilang, ya, saya udah lama nggak pernah ngelihat orang punya mimpi lagi di negeri Anda. Itu orang boleh ngomong gitu. Emang kan kita nggak pernah lagi ngeliat mimpi. Dulu impian Habibie apa? Nerbangin pesawat. Impiannya Soeharto apa? Swasembada pangan. Terus kita lihat impian yang sekarang apa? Wah, apa adanya aja deh. Hujan apa adanya. Dia nggak mau. Dia maunya duduk sama orang yang jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika. Dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Luar biasa kan? Ya itu teman-teman. Yusuf Mansur jelas-jelas mengatakan bahwa dia bertemu dengan wakil produsen pesawat tersebut ya. Sekali lagi saya nyatakan untuk terakhir bahwa kalau Yusuf Mansur mau dikatakan bahwa perkataan ini benar, harusnya bisa mengkonfirmasi atau bisa menyebutkan nama tersebut biar kita bisa konfirmasi, entah kita searching di Google atau bagaimana. Sekali lagi saya katakan, ini tantangan buat pihak Yusuf Mansur atau Jamal Hati Mansur yang melihat video ini. Silahkan disebutkan nama dari
wakil produsen pesawat tersebut siapa namanya gitu, biar kita bisa konfirmasi kebenaran dari cerita ini, dan biar media-media pun yang mau menulis berita tentang ini ya bisa gitu. Dan saya akan percaya semua pernyataan dari Yusuf Mansur dalam video ini kalau dia bisa sebutkan saja nama dari wakil produsen pesawat tersebut. Tapi kalau misalkan itu kemudian menjadi dia tidak bisa sebutkan nama itu dengan berbagai alasan yang kita tidak bisa jangkau, ya mau bagaimana lagi, berarti kan ya jangan paksa kami untuk kemudian mau percaya dengan cerita-cerita ini gitu. Dan jangan salahkan kami kalau kita mau bilang bahwa ini hanyalah omong kosong dan karangan belaka. Kalau kata netizen, halu. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al Walid, see you in the next videos.